Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Feni Kurniawati, yang kedua Yulianti Agustiani, dan yang terakhir ada Gita Safitri Aulia. Yang akan kita bahas yaitu makalah. Jadi di dalam makalah itu terdapat halaman awal. Halaman awal tuh berisi kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar, dan daftar lampiran. Lalu dalam bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang penulisan makalah, rumusan masalah atau topik pembahasan, batasan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Setelah bab 1, kita lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Jadi bab 2 ini berisi tentang teori yang relevan sebagai dasar untuk mengkaji rumusan masalah yang diajukan. Setelah bab 2, kita lanjut ke bab 3 tentang pembahasan. Isi pembahasan ini merupakan bagian yang sangat penting. Uraian sangat bergantung pada rumusan masalah, tujuan makalah, dan sesuai dengan jenis makalah yang dikehendaki. Selanjutnya, bab 4 kesimpulan dan saran. Pemakna terhadap hasil paparan yang sudah dituliskan sebelumnya. Penentuan kesimpulan dituliskan memperhatikan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Lalu ada daftar rujukan dan yang terakhir lampiran. Yang kedua ada artikel ilmiah. Selanjutnya, isi dan sistematika. Artikel ilmiah mempunyai sistematika hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, metode. Yang keenam, hasil. Yang ketujuh, pembahasan. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Untuk yang terakhir yaitu daftar rujukan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, masalah, dan rumusan tujuan penelitian. Selanjutnya yang ada di pembahasan yaitu menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, menguraikan dan menafsirkan temuan, mengintegrasikan temuan ke dalam pengetahuan yang telah ada, menyusun teori baru. Untuk yang ketiga yaitu skripsi. Di dalam skripsi ini untuk yang pertama ada halaman awal. Nah, di dalam halaman awal terdapat cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau gambar atau grafik, lampiran, dan seterusnya. Yang kedua ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan yaitu ada latar belakang. Hal-hal yang perlu diperhatikan di latar belakang yaitu yang pertama, pentingnya masalah yang akan diangkat. Yang kedua, telaah pustaka yang telah ada tentang teknologi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga, manfaat hasil bahasan. Untuk yang terakhir, perumusan masalah pokok. Untuk selanjutnya itu rumusan masalah. Berikut cara membuat rumusan masalah yaitu yang pertama, tentukan tipe karya ilmiah yang akan dibuat. Yang kedua, perbanyak referensi. Yang ketiga,
memperluas atau menyempitkan topik. Untuk yang terakhir, bangun permasalahan dari topik. Selanjutnya ada tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, dan hipotesis. Untuk yang ketiga ada bab 2, kajian pustaka atau landasan teori. Di sini terdapat kajian teoritis, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kegunaan hipotesis data penelitian yaitu memberikan batas, lingkup, atau jangkauan peneliti. Yang kedua, membantu peneliti mengenal arah atau sasaran mana penelitian dilakukan. Yang ketiga, memfokuskan data yang tercerai-berai. Yang keempat, menyiapkan peneliti agar dapat memilih ada apa yang harus dikumpulkan. Terakhir, membantu peneliti dalam memilih teknis analisis data. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Di metodologi penelitian itu yang pertama ada waktu penelitian dan tempat penelitian. Yang kedua, metode dan rancangan penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Untuk yang bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan ini yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Untuk bab 5 yaitu penutup. Di penutup ini yaitu kesimpulan dan kajian pustaka. Untuk bagian akhirnya yaitu daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Selanjutnya yang keempat yaitu tesis. Pada bagian awal proposal tesis sama dengan skripsi yaitu memuat halaman sampul yang berisi logo universitas dengan diameter 4 cm, judul proposal, maksud penulisan proposal, nama dan NIM, nama program studi, jurusan, fakultas dan universitas, bulan dan tahun pengajuan yang semua dicetak dalam huruf kapital. Lalu yang kedua ada halaman persetujuan. Isi halaman ini menunjukkan bahwa proposal tesis yang diajukan oleh mahasiswa telah disetujui oleh para pembimbing. Pada bagian utama proposal tesis hampir sama dengan proposal skripsi. Perbedaannya hanya terletak pada bagian lingkup penelitian yang sebelumnya tidak terdapat pada proposal skripsi. Bagian utama proposal tesis berisi yang pertama latar belakang masalah. Jika skripsi dilatar belakangi oleh pengalaman empirik, maka tesis selain dilatar belakangi oleh pengalaman empirik juga harus didukung oleh kajian teoretik yang bersifat mendalam. Yang kedua ada lingkup penelitian. Pada bagian ini bersifat optimal. Apabila permasalahan terlalu luas, maka perlu dilakukan pembatasan, sehingga lingkup penelitian menjadi jelas dan tajam. Namun, apabila permasalahan sudah cukup terfokus dan operasional, maka subbab lingkup penelitian dapat ditiadakan atau upaya perbaikan. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Berbeda dengan rumusan masalah skripsi yang bersifat penerapan ilmu, permasalahan yang dirumuskan dalam proposal tesis diarahkan pada pengembangan ilmu. Selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah sama dengan skripsi. Yang ketujuh, kajian pustaka. Berbeda dengan skripsi, sumber pustaka yang dikaji dalam tesis hendaknya lebih banyak berisi sumber-sumber primer, seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
Untuk tesis disarankan mengkaji sumber pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, nasional atau internasional paling sedikit 10 artikel. Yang kedelapan yaitu hipotesis penelitian sama dengan skripsi. Dan yang terakhir, metode penelitian. Metode penelitian disebutkan secara eksplisit dan mengandung uraian tentang yang pertama, desain dan jenis penelitian, yang kedua, variabel penelitian, yang ketiga, waktu dan tempat penelitian, yang keempat, populasi dan sampel, yang kelima, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, yang keenam, prosedur penelitian, yang ketujuh, teknik analisis data, yang kedelapan, indikator keberhasilan, dan yang kesembilan, jadwal penelitian. Kemudian pada bagian akhir proposal tesis berisi daftar pustaka dan lampiran. Untuk tesis, pada bagian daftar pustaka disarankan paling sedikit terdapat 10 artikel yang berasal dari jurnal ilmiah. Selanjutnya yang kelima yaitu disertasi. Pada bagian awal proposal disertasi sama dengan proposal skripsi dan tesis, yaitu memuat halaman sampul dan halaman persetujuan. Pada bagian utama proposal disertasi berisi yang pertama latar belakang masalah. Seperti tesis, disertasi juga dilatar belakangi oleh pengalaman empirik yang didukung oleh kajian teoretik yang bersifat mendalam. Yang kedua, lingkup penelitian, yang ketiga, rumusan masalah, dan yang keempat, tujuan penelitian, lalu yang kelima, manfaat penelitian, yang keenam, definisi istilah atau definisi operasional, yang ketujuh, kajian pustaka. Untuk disertasi, selain sumber-sumber primer seperti buku dan laporan penelitian, disarankan mengkaji sumber pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah nasional atau internasional paling sedikit 15 artikel. Yang kedelapan ada hipotesis penelitian, dan kesembilan ada metode penelitian. Metode penelitian disebutkan secara eksplisit dan mengandung uraian tentang desain dan jenis penelitian, variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis data. Kemudian, pada bagian akhir proposal disertasi berisi daftar pustaka dan lampiran.